Halo, kembali lagi dengan saya di channel Valestio. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan read banyak item, satu item atau read one atau cara nge-read detail dari item. Nah, di sini strateginya pertama-tama di halaman yang menampilkan daftar item, tampilkan daftar item. Dua buah step ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, di video read all. Terus setelah kita tampilkan daftar item, masukkan ID dari item ke parameter di dalam URL. Ini akan dijelaskan nanti. Setelah itu di halaman yang menampilkan detail item, sebelumnya ini ada lupa satu sebuah step, yaitu arahkan user ke dalam halaman detail item jika user klik item gitu. Lalu di halaman yang menampilkan detail item, baca ID item yang terdapat di parameter yang ada di dalam URL. Lalu lakukan query dengan ID tersebut, tampilkan data di HTML. Di sini sudah saya lakukan query untuk mendapatkan banyak item di video sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan detail dari item tersebut? Misalnya kamera 2. Di sini kalau kita klik kita maunya di sini ada tulisan kamera 2 nih. Harus dinamis gitu berdasarkan itemnya. Kalau kamera 3 berarti kamera 3. Nah, caranya di dalam ini kan href ada A terus href. Sekarang kita mengarahkan user ke halaman detail.php yaitu di sini detail.php ini nih. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengarahkan ke halaman ini, tapi yang ditampilkan di halaman ini adalah item yang berkaitan. Berkaitan maksudnya kalau kamera 2, di sini akan kamera 2, seperti itu. Nah, caranya sesuai di strategi, masukkan ID dari item ke parameter di dalam URL. Nah, kita kan udah punya akses nih ke dalam ID di setiap item. Di setiap item tujuan, kita udah bisa mengakses ID-nya. Nah, kita masukkan ke dalam parameter di dalam URL. Sebelumnya, maksud saya parameter itu ini. Nah, ini kan URL biasa nih. Mana ya? Nah, ini kan URL biasa kayak gini nih. www.example.com/widgets. Nah, parameternya tuh ditandain dengan tanda tanya ini. Di sini ada data color itu blue, terus dipisahkan dan simbol dan sort news. Jadi ada dua buah item, color dan sort. Color dengan value blue, sort dengan value news. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan parameter URL. Di sini kita memasukin parameter. Jadi tanda tanya, kita kasih nama ID, kita isi dengan ID dari item. Kita kan udah bisa mengakses ID dari item atau atribut lain dari item menggunakan variabel ini. Seperti kita lakukan di sini nih. Berarti tujuan ID tujuan. Seperti itu. Oke. Apakah kita tes apakah berfungsi? Refresh dulu. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada ID sama dengan, tapi nggak ada. Berarti ada yang salah nih. Coba kita lihat. Kalau di tujuan itu namanya ID tujuan betul. Sini ID tujuan betul. Oh iya. Kalau di kamera 2 itu kan tadi nggak punya ID tujuan ya. Coba kita coba kamera 3. Nah, kamera 3 ada nih. Nah, berarti berhasil ya. Berarti tahap yang ini sudah selesai. Lalu tahap yang
4, arahkan user ke dalam halaman detail item jika user klik item. Tadi udah, kita pakai A ya, pakai anchor tag dengan atribut href diarahkan ke halaman detail dengan parameter ID dari item tersebut. Nah, jadi tab ini udah. Tab selanjutnya, di halaman yang menampilkan detail item, berarti di sini, baca ID item yang terdapat di parameter yang ada di dalam URL. Parameter yang ada di dalam URL. Parameternya itu ini, URL-nya berarti ini kan semuanya gitu. Parameternya ini. Gimana cara kita membaca parameter tersebut di dalam kode? Caranya, di sini contohnya di anggaran ini. Pertama kita ambil dulu URL-nya. Caranya dengan melakukan server, dengan memanggil variable global server dan masukin di sini value-nya request underscore URI. Ini coba kita echo. Nah, refresh. Nah, ini kita dapat apa? URL-nya. Terus cara selanjutnya adalah di sini saya sudah membuat sebuah fungsi getParams yang saya buat di file getParam.php, yaitu kodenya adalah ini. Nah, bisa di pause dan di copy kode itunya, fungsinya. By the way, untuk fungsinya saya taruh di folder backend sini, backend dan di rootnya. Terus coba kita pakai, kita include dulu, kita kopas aja, kita kopas. Param S karena kemungkinan ada banyak ya. Get params, masukin URL. Nah, jadi fungsi ini tuh dia pengen ada URL. Nanti produk dari fungsi ini adalah array yang berisi nilai dari parameter. Jadi ntar ada ID, key-nya ID, value-nya ini. Udah nih, dapat nih parameternya. Berarti kita tinggal tampung aja ID-nya. Gitu, ID tujuan untuk menampung ID yang menjadi parameter tadi. Nah, udah nih, udah dapat ID tujuannya. Step berikutnya, lakukan query dengan ID tersebut. Oke, berarti tinggal lakukan query aja deh. Nah, ini tadi ID data tujuan berdasarkan ID tujuan. Kita buat query select all from tujuan where ID tujuan sama dengan ID tujuan. Udah deh, kita tinggal eksekusi aja. Eksekusi dan kita tampilkan. Coba jangan result deh, tujuan namanya. Oke, coba kita mau nampilin di sini kan liburan nih tulisannya. Ganti jadi pakai cara yang di video sebelumnya. Tujuan nama tujuan. Ini sesuai dengan value di tabelnya. Kalau di saya itu ada nama tujuan atributnya. Coba kita lihat. Refresh dah. Oke, sebentar sebelumnya. Undefined variable count. Undefined variable count online 13. Ya, count-nya nggak ada, nggak bisa dibaca undefined karena kita belum include kode untuk mengconnect ke database. Jadi kita include aja filenya. Maka pastilah sudah bisa didapatkan value-nya. Ya, coba kita lihat nih, fatal error, cannot use object, result as array. Oh ya, ini ada di online 34.
Oke, kita nggak bisa, oh ini kan objek, tapi kita pakainya kayak array gitu. Nah, gitu. Salahnya di situ. Coba kalau di sini di anggaran gimana kalau cara buat? Oh, di sini di ini dulu, di fetch asok, di fetch asok dulu. Jadi tadi result aja dah, result tujuan MySQL fetch asok result. Nah, jadi yang tadinya objek jadi array harusnya. Coba lihat hasil. Dan di sini ada kamera 3 sebagai value-nya. Jadi kita tinggal tampilkan apa nih? Tampilan apa lagi ya? Saldo awal dah. Saldo awalnya kan berapa tuh? Saldo awalnya berarti di sini tujuan saldo apa? Jumlah tujuan. Ya, dia langsung sesuai dengan itemnya. Oke, sekian untuk read satu item. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.